wake up call, a call for success. Hai Sobat Kalius, gimana kabarnya? Apakah sekarang lagi kepanasan? Ngerasa nggak sih kalau akhir-akhir ini tuh Bali panas banget? Makanya karena Bali lagi panas, tim Wake Up Call mau ngajakin kamu buat jalan-jalan ke Bali bagian adem. Dimana lagi kalau bukan di Ubud? Kalau ngomongin soal Bali, udah pasti terhubung dengan gambaran kayak liburan di pantai, kebudayaan yang eksotis dan luhur, ragam kuliner, dan tentu aja pesta hiburan malam. Tapi Bali nggak cuma sekedar itu aja. Banyak yang percaya kalau Bali adalah pulau para dewa. Tapi emang bener sih. Jejak sejarah dalam megahnya kerajaan adalah pilar dari pulau yang bertindak sebagai garda terdepan pariwisata Indonesia. Sejarah menuliskan ada 9 dinasti kerajaan yang terbentang sejak sekitar abad ke-10. Kemarin, tim Wake Up Call berkesempatan untuk datang ke tempat tinggal salah satu anggota kerajaan di Ubud, Cokwa. Begitu Cokorde Ngurasiatnya biasanya disapa. Merupakan generasi ketujuh putra mahkota sekaligus anak dari Panglisir Agung keluarga Puri Ubud. Cokwa juga bertindak sebagai pemilik tunggal Puri Langon yang terkenal dengan sentuhan emas di setiap sudut dekorasinya. Pasti kamu udah tahu dong, sering banget FYP di mana-mana karena sering dijadiin sebagai tempat untuk prewedding. Anggota keluarga sendiri ada sekitar 200 orang. Kalau di dalam lingkaran Puri Ubud sendiri terdiri dari 4 keluarga. Puri Saren Kau artinya di sisi barat, Puri Saren Tengah yang mana itu pusat, lalu beberapa anggota keluarga mulai keluar dari Puri. Kalau bahasa Balinya sih ngarangin ya, membuat tempat yang terpisah. Tapi setiap ada kegiatan yang besar-besar gitu tetap harus balik ya ke pokok. Karena satu pertimbangan atas seizin pengelisir penua Puri Ubud, Cokorde Gede Putra Sukawati kemudian membuat Puri Langon ini. Nah, sebenarnya semua puri di Bali itu saling terhubung lewat satu wadah bernama Paikatan Puri Sejebak Bali. Jadi mereka rutin berkumpul dan harus kumpul semua ya buat menentukan sikap. Tapi kalau di Bali itu unik banget dan gak bisa disama-samain. Misalnya nih, ngomongin di tempat lain, di Inggris aja misalnya. Mau masuk ke wilayah kerajaan gerbangnya kan banyak dan susah ya. Coba kalau di sini nih Puri Langon, jangankan untuk turis. Untuk ya kayak kita-kita aja nih tim kapal datang ya terbuka kok. Maka dari itu patung-patung di sini menghadap keluar semua. Jadi biasa orang tuh membuatnya menghadap ke dalam. Artinya patung ini adalah sambutan atau kayak welcome gitu ya. Tapi kamu penasaran gak nama Langon sendiri itu ada artinya gak sih? Ada dong, artinya supaya ngelangonin terus atau biar kangen terus. Jadi mereka tuh yakin yang datang ke sini hari ini suatu saat pasti bakalan datang ke sini lagi. Dan kerennya puri ini udah dibangun dari 2007. Ada alasan kenapa sih perlu sampai 15 tahun untuk mengerjakan puri yang terdiri dari rumah tinggal, tempat berkumpul masyarakat, halaman luas dan hijau, dan juga tempat beribadah. Kalau kita ngomongin masalah seni ya nggak bakalan bisa selesai ya. Dan selalu penasaran kalau bicara soal royal family atau keluarga kerajaan tentang finansial. Meskipun udah 22 tahun menjalani era milenium tetap aja bayangan kayak harta karun kerajaan yang penuh dengan koin emas masih ada. Apalagi kalau ngomongin soal keluarga puri yang secara tersurat kental adat istiadatnya. Dari berpakaian, arsitektur, kegiatan sehari-hari sampai harum aroma ruangan.
Terus kalau ngomongin soal politik sekarang kan bukan kerajaan lagi ya, udah demokrasi nih. Tapi powernya Puri tuh masih ada dan masih sering banget buat dilibatkan. Mereka ikut dan aktif juga di banyak organisasi adat. Kebetulan sampai sekarang salah satu anggota keluarga di sini masih jadi ketua pecalang di Ubud. Ya cuman simbol aja sih, bahkan dulu ada yang sempat jadi anggota DPRD 1 periode. Keren ya. Udah puas ngomongin soal Puri Langon Ubud, sekarang kita bahas yuk soal Istana Ubud. Jadi Istana Ubud secara resmi ya Puri Slaren Agung. Ini merupakan kompleks bangunan bersejarah yang terletak di Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, Indonesia. Istana adalah tempat tinggal resmi keluarga kerajaan Ubud. Dan dalam perjalanannya Resi Markandeya menerima wahyu ilahi bahwa di Bali ia akan mengubur 5 logam mulia di lereng gunung, tempat kuil induk Besakih berdiri sekarang. Bersama sekelompok pengikut, Resi Markandeya secara magnetis tertarik nih ke tujuan yang terletak di kaki bukit tengah pulau yang memancarkan cahaya dan energi. Tempat ini adalah campuhan di persimpangan di Sungai Wos di Ubud, dan di sini ia merasa terdorong untuk membangun sebuah kuil dengan nama Pura Gunung Lebah. Pada ekspedisi berikutnya di sekitar Bali, ia membangun sejumlah candi penting lainnya dan menciptakan sistem irigasi bersama dengan landscape bertingkat atau terasering yang masih dipraktikkan oleh petani hingga saat ini. Pembentukan Banjar yang merupakan dewan desa yang bertanggung jawab untuk urusan masyarakat dan agama juga diilhami oleh orang suci ini. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa dia bertanggung jawab atas dasar Hindu Bali dan bentuk paling murni yang disebut dengan agama Tirta atau agama air suci. Sejak ditemukan pada abad ke-8, wilayah Campuhan selalu sangat dihormati oleh orang Bali karena kekuatan spiritualnya tuh luar biasa banget. Bahkan istilah Ubud berasal dari istilah ubat yang berarti obat, yang mengacu pada sifat penyembuhan tradisional dari berbagai tanaman yang tumbuh secara acak di sini. Kabupaten Ubud saat ini mencakup semua wilayah dalam batas-batas Tegal Alang, Pelihatan, Mas, dan Kedewatan. Bali benar-benar jadi saksi bisu banget gelombang pengunjung luar negeri yang signifikan selama tahun 1930-an. Ketika kabar tentang Ubud dan keindahannya yang mempesona menyebar, desa kemudian menjadi tuan rumah bagi lingkaran wajah-wajah terkenal seperti beberapa artis kenamaan. Ubud mengembangkan reputasi sebagai denyut nadi budaya Bali dan citra itu masih bertahan sampai sekarang. Perang Dunia II membawa kesulitan bagi Pulau Bali dan Ubud sangat menderita. Jepang menyerbu dan kemudian diikuti oleh perjuangan keras rakyat Bali melawan Belanda untuk kemerdekaan. Orang Indonesia memperoleh kebebasannya dan presiden pertamanya pada tahun 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah hampir 20 tahun tidak pasti, pariwisata akhirnya kembali di Ubud selama tahun 1970-an. Dan ketika para backpacker dan juga hippie berangkat untuk mencari pengalaman baru, aliran pengunjung yang mantap sejak itu sudah menemukan diri mereka terpikat oleh keindahan intens dari pemandangan dan keramahan orang-orangnya. Ubud telah berhasil merangkul abad ke-21 dengan bermartabat dan tetap mempertahankan seni, budaya, dan agama yang tak lekang oleh waktu. Ini adalah tujuan penting yang diberkati oleh rasa komunitas yang kuat dan energi spiritual yang langka. By the way, kalau kamu mau main ke Puri Langon Ubud ini emang nggak perlu bayar ya. Karena ini memang terbuka untuk semuanya. Cuma harus banget kamu tuh jaga kesopanan selama di sini. Harus izin juga kalau kamu mau ngambil gambar ataupun take video. Kayak tim Couple nih kemarin. Di sini kamu bakalan bisa lihat banyak banget arsitektur yang mengagumkan dan emang mewah banget ya. Kelihatan banget kalau ini emang bukan rumah sembarang rumah, ya namanya juga rumahnya orang kerajaan ya kan. Pas ditanya kenapa kok nggak ada tiket masuknya, emang selama ini fokusnya kalau untuk bisnis bukan sebagai tempat wisata, tapi sebagai tempat dimana untuk orang-orang foto prewedding aja. Jadi fokus bisnisnya beda ya, bukan untuk wisata yang dinikmati tiap hari kayak gitu. Tapi kalau kamu datang boleh kok, asalkan selama di sini lagi nggak ada acara, gitu Sobat Call Is. Itu dia perjalanan tim Wake Up Call main ke Puri Langon Ubud. Gimana menurut kamu? Boleh share di kolom komentar ya. Sekalian like, share, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di perjalanan kita berikutnya bersama Wake Up Call, a call for success. See ya!